Saya, Santi Nurwijayati, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP 2DW dari Kabupaten Kudus. Selamat menyaksikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selama proses pembelajaran calon guru penggerak Angkatan 11, saya difasilitatori Ibu Aminah Agustina dan pengajar praktik Bapak Saikul Umam. Koneksi antar materi: 1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai dan peran guru penggerak. 3. Visi guru penggerak. Dan yang terakhir, budaya positif. 1.1 Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun segala kodrat pada anak agar dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang dapat dicoret-coret oleh orang dewasa. Pekerti sama dengan cipta, rasa, karsa atau karya. Pekerti menciptakan keseimbangan atau keselarasan hidup. Guru adalah pamong yang bertugas membantu murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Peran guru penggerak: memimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. 1.3 Visi guru penggerak. Menurut Bandura, visi adalah representasi kognitif mengenai masa depan atau tujuan yang akan dicapai. Visi seharusnya berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi dicapai dengan memerinci tujuan-tujuan yang disebut dengan prakarsa perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif atau IA. IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menghimpun kekuatan positif sekolah untuk memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. 1.4 Budaya positif. Budaya positif diciptakan dari disiplin diri yang lahir dari motivasi intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Keyakinan kelas adalah langkah-langkah awal penerapan budaya positif. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif melalui 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakini keyakinan. 5 posisi yang diterapkan saat melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru diharapkan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Koneksi antar materi. Penerapan budaya positif merupakan langkah awal dari mewujudkan visi pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, seorang guru harus mempunyai nilai-nilai seperti berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, agar dapat menjalankan perannya secara maksimal. Kesimpulan, peran dalam menciptakan budaya positif. Peran guru dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan melalui pemahaman disiplin positif yang berasal dari motivasi internal berdasarkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Disiplin positif, disiplin yang lahir dari dalam diri dan motivasi internal seseorang agar berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Teori kontrol, setiap perilaku seseorang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai dan yang dapat mengontrol perilaku tersebut adalah diri sendiri. Teori motivasi, dorongan untuk melakukan sesuatu, menghindari ketidaknyamanan, mendapat penghargaan, menghargai diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Bentuk motivasi eksternal mengendalikan perilaku manusia, hukuman bersifat menyakitkan, sedangkan penghargaan adalah sesuatu yang diinginkan. Posisi kontrol guru. Posisi guru dalam melakukan kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia saat mencapai tujuan manusia juga memenuhi kebutuhannya. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas, nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati oleh guru dan murid untuk memperkuat motivasi intrinsik dan menciptakan budaya positif dalam kelas. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui 3 langkah. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal menarik di luar dugaan selama ini kenyataan di lapangan bahwa sebagian besar murid mematuhi peraturan di sekolah, didorong dari motivasi eksternal yaitu karena takut akan hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Padahal tersebut bersifat sementara. Tugas kita sebagai pendidik adalah membangun motivasi internal mereka agar semakin kuat sehingga mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dulu saya berpikir bahwa hukuman adalah sarana yang paling tepat dalam menerapkan peraturan. Pemikiran saya berubah utamanya terkait disiplin diri dan budaya positif. Hukuman dan penghargaan hanyalah motivasi eksternal dan bersifat sementara. Dalam menciptakan budaya positif, guru hendaklah membangun motivasi internal murid melalui keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Di awal tahun ajaran, saya terbiasa untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bersama dengan murid-murid terkait dengan pembelajaran di kelas. Hal-hal yang kami sepakati tersebut kami laksanakan untuk setahun ke depan. Kesepakatan tersebut belakangan saya ketahui disebut dengan keyakinan kelas. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya optimis dengan bersepakat membuat keyakinan kelas tersebut. Murid lebih menghargai diri mereka sendiri. Mereka membangun disiplin diri dari motivasi internal yang mereka punyai berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang mereka yakini. 5. Penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah saat membuat keyakinan kelas tersebut, murid menyampaikan apa yang mereka yakini. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan motivasi intrinsik murid dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sebagian kecil dari mereka masih melanggar apa yang tercantum dalam keyakinan kelas tersebut. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya sering mengambil posisi kontrol sebagai pemberi hukuman saat menertibkan siswa. Seringkali ada perasaan menyesal karena harus berbicara dengan nada tinggi, di mana secara fisik itu melelahkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa emosi saya lebih terkontrol tanpa marah-marah. Berkomunikasi dengan tenang lebih membantu kita untuk menyelesaikan masalah murid.
7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Secara tidak sadar, saya pernah menerapkan segitiga restitusi meskipun tidak melalui 3 langkah secara lengkap. Biasanya saya hanya melakukan langkah kedua dan ketiga saja, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan tanpa melakukan langkah menstabilkan identitas. Langkah tersebut saya lakukan dengan cara menanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut dan apa peraturan atau kesepakatan serta konsekuensi yang harus mereka jalani. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya positif tersebut. Terima kasih, salam dan bahagia guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.